Pengajaran Nasional Budia Wacana. Sekolah ini berlokasi di Jalan Bung Tarjo Gayam, nomor 11, Yogyakarta. Sebagai sekolah milik Gereja Kristen Indonesia di Yogyakarta, sekolah ini sangat peduli terhadap pertumbuhan iman warga sekolah. Program kerohanian seperti renungan pagi bagi siswa dan guru melalui video, kelompok tumbuh bersama setiap hari Jumat bersama kakak-kakak pembimbing dari GKI, dilakukan sebagai bentuk upaya untuk menumbuhkan karakter. Kasih Kristus perlu dirasakan dan dibagikan kepada sesama. Untuk itu di setiap tahun, sekolah melakukan kegiatan bakti sosial dan live-in. Sekolah Budia Wacana meluncurkan tagline karakter unggul pemenang di era 4.0 dengan menyediakan layanan pendidikan berbasis sistem informasi dan manajemen sekolah yang bisa diakses secara terbuka oleh seluruh warga sekolah, dan juga kegiatan peningkatan keterampilan guru dan siswa dalam kecakapan komunikasi digital. Dan entrepreneurship, sentuhan teknologi yang kental di SMP Budia Wacana juga diimbangi dengan sentuhan personal. Kunjungan siswa dan konseling menjadi salah satu layanan yang dilakukan di SMP Budia Wacana. Kami pun siap melayani siswa bila mana akan diadakan pertemuan tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19, mendesinfektan area sekolah sebelum dan setelah digunakan, pembelajaran separuh kapasitas kelas, screening suhu tubuh, dan menyediakan kelengkapan cuci tangan, sabun, hand sanitizer yang memadai. Bersama dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional dan humanis, kami siap melayani. Bersama Anda, kami bisa. Shalom Bapak Ibu, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Oke, baik, terima kasih. Ya, Shalom Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suharto Justinus Edis. Selamat siang untuk Bapak Ibu guru, karyawan, dan Bapak Ibu wali kelas 7, 8, serta Bapak Ibu orang tua siswa kelas 7 dan kelas 8 yang kami kasihi. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam Zoom meeting guna sosialisasi kegiatan pembelajaran tatap muka di SMP Budia Wacana. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, agar acara kita pada hari ini dapat berlangsung dan berjalan dengan lancar, izinkan saya untuk memimpin acara kita pada hari ini dalam doa. Kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa, memohon pertolongan Tuhan, sehingga apa yang akan kita bicarakan pada hari ini dapat bermanfaat, khususnya bagi anak-anak kita sekalian. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami bersyukur karena pada siang hari ini di tengah kesibukan para orang tua, Tuhan telah mengetuk hati para orang tua dan Bapak Ibu orang tua dapat bergabung di dalam Zoom meeting guna membahas sosialisasi pembelajaran tatap muka di SMP Budia Wacana. Tuhan berkati acara ini sehingga Tuhan menuntun kami setiap pembicaraan yang kami lakukan sehingga itu dapat berguna bagi anak-anak kami yang nantinya akan melakukan pembelajaran tatap muka. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang lain yang mungkin sedang dalam proses bergabung dalam Zoom meeting ini, kiranya Tuhan juga membantu mereka sehingga tidak ada kendala-kendala teknis yang terjadi dan dapat bergabung dalam acara ini bersama-sama dengan kami. Kami serahkan Tuhan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Tidak
terasa, atau saya sih terasa sekali ya, sudah 1 tahun lebih ya kita tidak berjumpa, apalagi mungkin untuk para orang tua kelas 7 belum pernah bertemu sama sekali. Bahkan anak-anak juga mungkin baru bertemu tuh kemarin pada waktu foto. Nah, rasanya sudah lama sekali kita tidak melakukan kegiatan yang langsung tatap muka. Nah, terkait dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi saat ini, sekolah akan terus mempersiapkan diri ya, terus berproses mempersiapkan diri untuk anak-anak melakukan bersama Bapak Ibu guru melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Pak Edi selaku kepala sekolah akan menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu dan nanti bisa juga diteruskan kepada anak-anak supaya nanti pembelajaran tatap muka bisa berjalan dengan baik, lancar, kita semua dijauhkan dari mara bahaya dan virus-virus yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum nanti saya serahkan kepada Pak Edis untuk menyampaikan sosialisasi, di sini saya tadi diwelingi Pak Edis, bila mana nanti ketika Pak Edis itu akan sedang menyampaikan materi, begitu ya, bila Bapak Ibu ada yang masih belum jelas atau ingin bertanya, bisa langsung, begitu ya Pak Edis ya, menulis di kolom chat atau bisa langsung menyalakan mikrofonnya, begitu ya Pak Edis ya. Ya. Begitu Bapak Ibu, semoga bisa di-copy ya, ini suara saya ini lancar ya Bapak Ibu ya, terdengar jelas ya. Lancar Bu. Ya, jelas Bu. Baik. Terima kasih. Nah, untuk itu kami persilakan kepada Pak Edis untuk menyampaikan sosialisasi pembelajaran tatap muka di SMP Budaya Wacana. Kepada Pak Edis dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Rani. Bu Rani sehat sekali ini, ceria gitu ya. Tentu kita juga ikut ceria Bu Rani ya. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang dan salam. Ya, kita bersyukur pada siang hari ini kita bisa bertemu. Kendati dalam keadaan masih pandemi, namun tidak menghalangi pertemuan kita dengan Bapak Ibu semua. Memang rasanya rindu sekali kita, para guru, para karyawan ini juga kepingin ketemu anak-anak. Seperti Bu Rani tadi juga, pengen banget ini. Tapi ya memang keadaannya seperti ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami nanti akan menyosialisasikan persiapan tatap muka yang akan kita laksanakan beberapa minggu ke depan. Ya, jadi kami akan menyampaikan beberapa hal. Oleh karena itu kami mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu yang siang ini berkenan bergabung bersama dengan kami. Dan kami juga ini menunggu juga ini ada pengawas pembina kita yang dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Ibu Endang Triningsih MPD. Ini juga barangkali mungkin bisa bergabung, mungkin ini proses. Juga dari yayasan, mungkin beberapa juga akan hadir. Namun sekali lagi kami sedang menunggu. Sambil menunggu tentu kami akan menyampaikan beberapa hal. Kami izin untuk share screen ya, share screen. Mudah-mudahan bisa lancar ini ya. Kita coba. Bapak Ibu, apakah sudah bisa melihat tayangan saya ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Baik, Bapak Ibu, kalau begitu, Bapak Ibu yang terkasih, seperti halnya anak kita ini, meskipun tanpa masker ini, ya mestinya pakai masker ini gambarnya. Ini saking gembiranya mereka akan bertemu dengan gurunya. Ini jangan-jangan, karena mungkin juga ada anak kita yang mungkin sudah lupa kelasnya di mana gitu ya, karena sudah hampir 1,5 tahun mereka tidak ketemu dengan temannya. Mungkin temannya juga sudah tambah tinggi, tambah tambah ke samping, ke kanan begitu badannya, seperti teman kita
Ya, ada Burhani ini juga agak menyamping, ini juga agak bertambah gitu ya. Nah, ini tentu kita senang sekali. Oleh karena itu pada hari ini izin saya akan menyosialisasikan persiapan pembelajaran tatap muka Bapak Ibu. Nah, kita ada payung hukumnya Bapak Ibu, jadi kita juga mengadakan tatap muka, ini juga nggak berani serta-merta lalu kita nggak ada peraturannya begitu, tentu kita mendasarkan dengan dasar hukum yang ada ya. Sementara ini kita menggunakan keputusan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, juga Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Jadi kita menggunakan acuan itu. Nah, beberapa hari yang lalu kami mewakili yayasan lalu dikumpulkan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Pada intinya sosialisasi secara khusus sekolah-sekolah yang akan membuka pembelajaran tatap muka secara terbatas. Nah, kebetulan kami hadir, lalu hasilnya kami paparkan kepada Bapak Ibu ini. Jadi itulah yang mendasarkan kita lalu mengundang Bapak Ibu meskipun melalui ini Bapak Ibu. Nah, maksudnya Bapak Ibu, tentu kita mempunyai maksud bahwa pembelajaran tatap muka ini sesuai dengan protokol kesehatan. Ini maksud kita. Nah, tujuan kita jelas, ya Bapak Ibu, yaitu adanya interaksi sosial peserta didik. Kemudian pelaksanaan pendidikan karakter, kemudian pembiasaan peserta didik, mengikuti proses belajar mengajar secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita nanti masuk, kita ingatkan kembali, ini loh temanmu yang dulu, itu kan mungkin ada yang lupa. Ya, ini makanya kita adanya tatap muka ini mengingatkan kembali bahwa interaksi sosial itu sangat penting. Ya, jadi meskipun zamannya zaman digital, tetapi tetap saja interaksi sosial ini selalu dibutuhkan. Bukannya siswa dengan siswa saja, tetapi juga antara guru dengan guru, ini juga, loh ini siapa gitu loh, jangan-jangan lupa itu sama temannya sendiri. Ya, makanya ada interaksi sosial. Apalagi Bapak Ibu, siswa-siswi kita, anak-anak kita kelas 7. Nah, kelas 7 ini antara mereka saja belum pernah ketemu kecuali satu sekolah dulu. Lalu dulu duduknya mungkin jejeran begitu ya. Lalu berkumpul di SMP Budia Wacana, otomatis atau praktis sampai saat ini mereka belum pernah ketemu. Kecuali kemarin foto ya. Foto saja kamu kelas berapa? Padahal itu yang ditanya kelas 7 dengan kelas 7. Kamu kelas berapa? Saya kelas 7 lah ya, belum ketemu. Oleh karena itu perlu adanya interaksi sosial. Kemudian juga kita menanamkan budaya budaya pendidikan karakter gitu ya. Ya, budaya 5S, ketemu senyum dulu, smiling, salam, greeting, lalu menyapa, sopan dan santun. Itu jadi masing-masing anak tentu lalu saling menyapa, saling memberi salam, meskipun tidak boleh salam-salaman, jabat tangan, nggak boleh, paling-paling jauh-jauhan, ya seolah-olah agak jaim gitu. Yang nggak jaim memang zamannya itu zaman seperti itu, hanya gini tok begitu ya. Ya, tapi itulah salam kita untuk saat ini yang terbaik. Itu. Lalu anak-anak juga kita berikan pembiasaan. Bagaimana ketika nanti anak-anak harus bertemu di sekolah atau mungkin nanti pas daring, apa yang harus dilakukan? Sebelum mengikuti pelajaran tentu anak-anak, kamu berdoa dulu. Jadi seminar yang lalu dari SMP Budia Wacana sudah menyampaikan bahwa sebaiknya anak sebelum belajar ini betul-betul siap. Tandanya siap itu apa? Mandi. Anak yang mungkin tidak pernah mandi, jadi nanti itu persensi sambil tiduran, sambil kemulan sarung, kemulan selimut begitu, bisa persensi, bisa. Tapi dia tidak siap belajar. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita bekerja sama untuk membiasakan anak-anak kita. Jadi kalau mau belajar ya dibiasakan sarapan dulu meskipun di rumah. Lalu mandi, lalu menggunakan seragam, memakai seragam. Kalau perlu memakai sepatu, itu tanda-tanda bahwa membiasakan untuk
gimana ya, mencintai alma maternya, mencintai Budia Wacana begitu. Ya, tentu saja interaksi sosial, proses pendidikan karakter, pembiasaan itu selalu diharapkan ke arah mematuhi protokol kesehatan. Jadi bukan hanya protokol kesehatan, bukan hanya sekedar membuang wajib lalu menggunakan masker ya. Ya ini mohon izin saya tidak menggunakan masker karena di ruangan ini cuma saya sendiri. Ini saya berada di kelas 7B Bapak Ibu. Jadi ruangannya sudah kita atur sedemikian rupa. Itu Bapak Ibu tujuan kita. Lalu Bapak Ibu, sekolah akan mengadakan simulasi Bapak Ibu. Jadi simulasi itu bukan pura-pura masuk, bukan. Betul-betul masuk, lalu nanti kita nilai, kita lihat tahap-tahapannya. Ya, perlu kami sampaikan bahwa waktu pelaksanaan simulasi itu nanti akan diadakan pada hari Jumat besok tanggal 7. Oleh karena itu, kami mohon izin untuk tanggal 7 itu adalah kelas 7, kemudian yang kelas 8 akan kita simulasi tanggal 11 Mei. Jadi simulasi ini adalah tata cara bagaimana nanti ketika anak-anak akan tatap muka beneran. Nah, perlu disosialisasi dulu bagaimana nanti Anda masuk, Anda harus melewati tahap-tahap tertentu begitu supaya lebih aman. Jadi sampai saat ini meskipun Jogja sudah menunjukkan yang positif itu sudah 40.000, padahal ini trennya tren naik ya. Tetapi Bapak Ibu jangan khawatir, jangan takut, jangan terlalu takut banget begitu. Asal protokol kesehatan kita gunakan, lalu dengan hati-hati tentu kita akan dilindungi. Jadi kita betul-betul harus mematuhi protokol kesehatan ini. Nah, pada hari Jumat besok akan kita laksanakan simulasi. Anak-anak di sekolah cukup 2 jam, Bapak Ibu. Jadi kelas 7 ini dibagi menjadi dua sesi. Ya, kelas 7A 2 sesi, kelas 7B 2 sesi begitu. Nah, jadi pelaksanaannya begini Bapak Ibu. Jadi kelas 7 kita bagi menjadi 2. Kalau jumlah anak kita itu misalnya 25 ya dibagi 2. Ya. Tidak 2 persis tapi 12 dan 2 dan 13 begitu ya. Kasihan kalau yang satu di paruh gitu kan, jadi nanti jumlahnya 12,5 gitu kan, tidak mungkin. Jadi 12 dan 13 ngaten. Lalu Bapak Ibu, yang absen ganjil itu masuk terlebih dahulu Bapak Ibu. Absen ganjil masuk terlebih dahulu, lalu absen yang genep belakangan, yang sesi 2. Ya, jam 7.30 sudah harus masuk Bapak Ibu. 7.30 itu sudah proses pembelajaran di sekolah ya. Jadi begini Bapak Ibu, yang sesi 1 7.30 sampai jam 9.00 ini tatap muka di sekolah. Kemudian nanti pulang Bapak Ibu, lalu jam 9 ini anak-anak pulang ya. Sesi 1 pulang, diberi waktu 1 jam Bapak Ibu. Semoga dari rumah dari sekolah sampai ke rumah itu kira-kira 1 jam mudah-mudahan cukup. Karena anak-anak harus melanjutkan pelajaran lagi mulai jam 10 sampai jam 11.30 begitu. Nah, lalu yang sesi 2 itu 7.30 sampai jam 9, anak-anak yang presensi genep itu belajar di rumah saja. Jadi sudah mandi, sudah sarapan, sudah berseragam begitu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai masih tidur begitu lalu belajarnya sambil tiduran begitu. Itu anak-anak kita nggak siap. Nah, nanti jam 9 lebih sedikit Bapak Ibu sudah harus berangkat ke sekolah. Untuk apa? Untuk tatap muka anak-anak kita yang sesi 2 itu tatap muka di sekolah atau yang presensi genap begitu. Lalu yang kelas 8 gimana? Kelas 8 sama. Hanya waktunya kelas 7 itu hari Jumat, kelas 8 hari Selasa tanggal 11. Begitu Bapak Ibu. Nggih. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tadi di depan saya sampaikan ya, sudah kami aturkan bahwa kita ini sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Bahkan sudah 3 kali Bapak Ibu kita dipantau oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Bahkan yayasan juga sudah
ikut memantau gitu ya. Sudah sampai 3 kali itu pada bulan Januari itu kita sudah dilihat kesiapannya sekolah SMP BW gimana, sudah siap belum? Ya waktu itu masih beberapa kurang begitu ya, kurang wastafelnya masih kurang ya. Pemantauan tahap kedua ternyata sudah siap semua, tapi tiba-tiba belum boleh masuk semua, bahkan tidak boleh ya sudah. Lalu pemantauan yang terakhir pada bulan April kemarin ya, antara 12 tanggal 16 April itu kita SMP kita sudah dipantau oleh Dikpora. Jadi secara teknis Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan simulasi untuk kelas 9 pada waktu kegiatan ASPD. Puji Tuhan semuanya aman. Ya, baik dari guru-guru ya. Karena guru dan karyawan di SMP Budia Wacana semua sudah divaksin semuanya. Sudah dua kali. Ya. Ternyata efeknya bagi guru-guru BW ya, karyawan-karyawan BW di SMP ini ternyata juga tidak ada gejala-gejala yang mengkhawatirkan, bahkan malah ada yang makannya tambah banyak begitu ya, ada yang karena divaksin malah jadi tambah gemuk, ada karena tambah makan banyak, hanya ngantuan memang ya, ada yang ngantuan seperti saya nih gejalanya ngantuan gitu ya. Ya itulah, jadi dari segi teknis kita lebih aman lah gitu, karena kita sudah divaksin. Kemudian alat-alat juga sudah kita lengkapi Bapak Ibu. Jadi kita berharap, tentu orang tua sangat berharap anak-anaknya aman. Anak-anak kita yang di sekolah itu Bapak Ibu percaya, lalu sekolah juga kalau sudah dipercayakan oleh kami kepada kami, tentu kami lalu harus mempersiapkan diri dengan baik. Itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini salah satu kelas yang saya pakai hari ini. Ini baru foto hari ini. Ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, siswa-siswa kita yang ganjil genap tadi akan menduduki kursi yang berbeda. Jadi kursi 1, kalau kelasnya itu jumlahnya 25, kursi di kelas juga 25. Jadi kursi itu ada namanya masing-masing. Jadi dipakai nggak dipakai, sebelum dipakai pasti akan didesinfeksi dulu supaya steril betul. Jadi kami kita tidak lalu gegabah begitu, semua kita disinfeksi dulu supaya betul-betul aman. Jadi kami memastikan sebelum anak-anak kita masuk di sekolah, di kelas, anak-anak mesti harus steril dulu, kelasnya juga harus steril dulu. Jadi anak-anak akan menduduki kursi yang berbeda. Sengaja tidak kita silang-silang Bapak Ibu. Mungkin ada sekolah yang diberi silang ya, diberi pita merah begitu, dilarang duduk di sini ya. Papan menika sampun dipun lenggahi, menika yang wonten Malioboro itu ada tulisannya sampean ya, tidak boleh diduduki. Nah, ini juga kita juga begitu Bapak Ibu. Nah, persiapan-persiapan lain ini Bapak Ibu, simulasi besok hari Jumat ini. Jadi sekali lagi waktu PTM, pembelajaran tatap muka, itu nanti 2 jam per hari. Khusus kelas 7, kelas 8. Karena kelas 9 kan kemarin sudah melalui ASPD. Kemudian untuk peserta didik, kelas 7 dan 8, ini untuk pembelajarannya ini nanti hanya akan diisi maksimal 50% dari jumlah peserta didik. Jadi tadi sudah kami aturkan bahwa kalau siswanya itu 25 ya 12 dan 13. Kemudian besok Bapak Ibu meskipun Jumat itu biasanya kita menggunakan seragam bebas. Ya boleh pakai kaos, boleh pakai jeans, sepatu gitu. Tapi untuk besok ini mohon dengan sangat menggunakan seragam biru putih Bapak Ibu. Jadi besok menggunakan seragam biru putih dengan pin merah putih. Ya, pin merah putih dan ada logo SMP Budia Wacana yang sudah disampaikan kepada anak-anak kita kelas 7 maupun kelas 8. Jadi ini hukumnya wajib. Kemudian Bapak Ibu, karena di sekolah itu hanya 2 jam, ya nanti ada jadwalnya Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada jadwal yang kita atur 1 jam untuk perwalian. Jadi wali kelas nanti akan ketemu dengan anak-anaknya, terlebih bagi kelas 7. Jadi walinya saja juga belum ngerti ini bocahku sendi itu belum jelas begitu loh. Ini kelas 7 atau kelas berapa, karena kemarin saya lihat kelas 7 itu tinggi banget.
ini kok koyo kelas 3, ternyata saya tanya ini kelas 7. Jadi saya sendiri dengan kelas 7 saja malah kamu dari mana atau tamu dari mana gitu. Oh, ternyata saya kelas 7 Pak. Wah, luar biasa. Jadi artinya memang betul-betul perwalian ini sangat penting. Lalu jam berikutnya itu pelajaran. Nah, pelajarannya antara lain bisa bahasa Indonesia, matematik, IPA, atau pelajaran lain. Jadi boleh ditentukan oleh sekolah. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sekolah ini adalah sekolah Budaya Wacana ini pelaksanaan simulasi ini secara mandiri, ya, tidak ditunjuk, ya. Nah, beberapa SD yang ditunjuk, ini kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, ini ada beberapa yang ditunjuk. Jadi yang ditunjuk ini harus melaksanakan simulasi PTN, yaitu SD Tempuyanwangi, Serayu, Muhammadiyah Karangkajen, Tegalrejo, SD Margoyasa. Sedang SMP-nya SMP 1, SMP 7, SMP 8, 9, dan 15. Ini yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Nah, SMP Budaya Wacana kok nggak ada daftarnya? SMP Budaya Wacana ini simulasinya secara mandiri. Namun demikian, kami sudah izin kepada pengawas, juga kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan sangat diizinkan Bapak Ibu. Yang paling penting, kita ini segera mengadakan proses bagaimana anak-anak segera masuk ke kelas supaya anak-anak tidak canggung. Jadi anak-anak tidak lepas, pelajarannya lepas, atau bahkan lebih tragisnya lagi lost generation. Jadi generasi yang lepas, bahkan bisa lost learning, ya. Jadi belajarnya lepas. Meskipun Bapak Ibu di SMP Budaya Wacana ada SIM sekolah. Nah, cuma Bapak Ibu, apakah SIM sekolah ini efektif dengan betul-betul efektif atau tidak? Yang preso Bapak Ibu dan anak-anak sendiri. Karena mungkin anak-anak mengerjakannya mungkin tidak seserius kalau mungkin pas tatap muka. Namun kami yakin bahwa anak-anak kita bisa dipercaya. Itu. Ini Bapak Ibu. Nah, persiapan PTM oleh sekolah ini yang harus kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, jadi sebelum pelaksanaan tatap muka, pelaksanaan pembelajaran tatap muka harus ada simulasi yang pertama. Ya. Jadi simulasi tadi sekali lagi adalah gambaran ketika anak-anak kita nanti masuk pada pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, hal-hal yang kita temui, hal-hal yang kurang di dalam simulasi nanti akan kita tambahkan, kita sempurnakan di dalam persiapan pembelajaran tatap muka oleh sekolah. Antara lain Bapak Ibu, persiapan melaksanakan PTM dengan prokes yang ketat, protokol kesehatan yang ketat, dan juga kita perhatikan kebersihan sekolah. Ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menyiapkan sarana prasarana, ya, termasuk spanduk yang berisi tentang simulasi PTM dan pendidikan karakter, gitu ya. Ini kita buat. Kemudian kita juga nanti membuat skenario-nya, pengaturan antar jemput oleh orang tua, ya, oleh Gojek, gitu. Kemudian juga membuat pengaturan alur lalu lintas orang yang datang atau peserta didik yang datang di lingkungan sekolah. Bahkan sampai hari ini Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Begitu keluar turun dari motor, ya terus harus diukur suhunya berapa. Kemudian kami harus menyosialisasikan PTM ini kepada orang tua. Hari ini Bapak Ibu, kami bersama-sama dengan Bapak Ibu menerima sosialisasi tentang pembelajaran tatap muka. Jadi anak-anak juga besok harus disosialisasi dengan simulasi. Kemudian ini yang mungkin penting sekali bagi sekolah Bapak Ibu, mohon berkenan Bapak Ibu membuat surat izin bahwa putra-putrinya diizinkan untuk pembelajaran tatap muka.
Nah, kami berharap untuk hari Jumat besok bagi kelas 7 dan Selasa bagi kelas 8, ini anak-anak kita supaya membawa surat izin orang tua. Ya, jadi dibuat saja atau pakai surat pernyataan juga boleh. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, saya Edis mengizinkan anak saya yang bernama anak saya kelas ini yang bernama ini mengizinkan anak saya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka dan seterusnya. Nah, mungkin dengan harapan juga protokol kesehatan Bapak Ibu bisa menyinggung dengan menggunakan protokol kesehatan. Nah, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih dan sebagainya. Monggo Bapak Ibu menggunakan bahasanya. Yang pada intinya adalah Bapak Ibu mengizinkan putra-putrinya mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, perlu kami sampaikan, simulasi ini tadi dibuat jumlahnya juga separuh jumlah kelas. Pada PTM nanti, pembelajaran tatap muka yang akan kita laksanakan. Jadi ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu, bahwa pembelajaran tatap muka nanti akan diadakan pada tanggal 20 Mei Bapak Ibu. Jadi tanggal 20 Mei ini kelas 7 sampai kelas 8 nanti sudah mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas, yaitu diatur dengan separuh, bahkan sampai penilaian akhir tahun nanti ada PAT untuk kenaikan kelas, itu pada tanggal 7 Juni kalau nggak salah, 7 Juni sampai dengan tanggal 2 minggu, nanti 2 minggu ke depan, itu pun nanti PAT-nya akan dilaksanakan secara tatap muka, tetapi pelaksanaannya nanti tetap menggunakan SIM sekolah. Ya, jadi nanti anak-anak akan menghadapi komputer. Jadi nanti tidak menggunakan kertas lagi, tapi nanti menggunakan komputer. Bahkan kami mengizinkan Bapak Ibu, terus terang ini komputer sekolah. Kalau nanti anak-anak kelas 7 dan 8 ini barengan mengikuti penilaian akhir tahun nanti, mungkin komputernya agak sedikit terbatas. Bahkan kami kekurangan sekitar 10 sampai 12 laptop gitu ya. Apabila Bapak Ibu berkenan, mohon bisa meminjamkan laptopnya untuk digunakan putranya dalam mengerjakan PAT di sekolah. Jadi nanti anak-anak bawa laptop dari rumah, lalu nanti kontennya di sekolah digunakan. Karena begitu dibuka SIM kita, soalnya kan sudah ada di laptopnya masing-masing. Kalau memang Bapak Ibu berkenan, nanti akan kami daftar ya melalui wali-wali kelas. Meskipun di ruang ICT ada sekitar 40-an komputer ya yang baru semua. Tetapi kalau untuk barengan tidak cukup Bapak Ibu. Oleh karena itu apabila berkenan, Bapak Ibu yang berkenan tersebut bisa meminjamkan laptopnya untuk mengerjakan PAT putra-putrinya. Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam PTM nanti itu juga jadwalnya, pembagian kelasnya akan disesuaikan dengan pelajaran harian. Ya, jadi beda dengan simulasi yang tadi. Kalau simulasi yang tadi, yang besok hari Jumat dan Selasa ini hanya beberapa mata pelajaran saja, hanya uji coba untuk nanti menghadapi pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan tanggal 20 dan seterusnya. Makatan Bapak Ibu. Nah, tugas sekolah lainnya apa lagi? Yaitu menyiapkan guru-gurunya. Jadi guru-gurunya harus mulai disiapkan kesehatannya, divaksin semua atau belum. Kemudian wali kelasnya juga harus sudah menyiapkan kelasnya, harus materi-materi pelajarannya juga harus disiapkan. Nah, itu Bapak Ibu yang harus kita siapkan. Kemudian sekolah juga harus membuat dokumen perencanaan pembelajaran tatap muka. Itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya nanti kami juga tentu akan melaporkannya juga kepada ini ya, kepada yayasan maupun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Itu Bapak Ibu. Nah, itu adalah rencana-rencana untuk PTM. Nah, sekarang pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah nanti bentuknya seperti apa, Bapak Ibu? Nah, kalau Bapak Ibu meriksani di layar itu sudah ada anak kita. Ini yang kemarin
sampai hari ini masih di sekolah, anaknya masih latihan ini. Latihan untuk nanti wisuda purna siswa bagi kelas 9. Saya masih bingung, guru-guru juga masih bingung apakah diizinkan nanti mendatangkan orang tua ke sekolah untuk mewisuda anak-anaknya, anak-anak kita. Nah ini kebetulan ini kelompok DEN kita, ini kebetulan ini juara tingkat DIY ini Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu boleh tepuk tangan dari seberang gitu ya. Ini adalah anak-anak kita yang kemarin kita nilai, kita foto. Nah ini juga sudah jaraknya kita atur. Meskipun ini latihan tiap hari barengan, tapi anak-anak ini sangat menjaga protokol kesehatan Bapak Ibu. Dia selalu berjarak. Meskipun akrab itu kalau enggak protokol kesehatan itu sudah pada gandengan, rangkulan dan sebagainya. Tapi ternyata anak-anak kita luar biasa. Sudah tahu aturan begitu loh. Protokol kesehatannya cukup baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini yang sudah kita siapkan Bapak Ibu. Nah, ini sebagai contoh saya ya. Ini sudah kalau datang nanti pasti harus seperti ini, lalu dicatat suhunya. Lalu nanti harus mencuci tangan. Ya, mencuci tangan itu karena nanti harus antri Bapak Ibu. Ini harus antri Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Kemudian segala bentuk pengukuran suhu selalu akan dicatat Bapak Ibu. Nah, ini ada coreannya nih ya. Oke Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ini juga tugas sekolah Bapak Ibu. Jadi sekolah nanti selama pelaksanaan simulasi juga harus ada laporannya. Sekolah harus membuat dokumentasi baik video, foto, ya foto simulasinya juga nanti harus betul-betul diambil dari segala lini, segala sisi nanti akan diambil. Kemudian Bapak Ibu, peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran secara tatap muka wajib mengikuti proses pembelajaran di rumah dengan sistem daring. Nah, tadi kan sudah dibagi. Kalau belum berangkat ke sekolah ya belajarnya di rumah mesti daring. Kalau yang datang ke sekolah ya karena tatap muka. Nanti kalau waktunya cukup pulang itu harus daring, baru daring. Nanti akan diatur. Ya, kemudian sekolah mencatat pengukuran suhu badan anak siswa masuk maupun pulang. Begitu mau masuk kelas, dicek dulu suhunya berapa, dicatat. Begitu mau pulang, dicatat. Jadi ini sudah kita sosialisasikan kepada guru-guru, para karyawan, satpam dan sebagainya. Lalu sekolah membuat laporan pelaksanaan PTM setelah simulasi PTM selesai. Pengawas mendampingi, nanti kami akan mengharapkan juga pengawas dari Dinas Pendidikan. Kalau tidak, beliau mesti akan telepon-teleponan dengan kita bagaimana. Tapi kita punya pengawas yang luar biasa. Jadi selalu hadir untuk pelaksanaan simulasi ataupun paling tidak bisa memantau, gitu ya. Dan kami harus membuat evaluasi harian. Karena ini simulasi Selasa, Jumat dan Selasa, kita akan membuat juga laporan untuk Selasa dan Jumat tersebut. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya, skenario-nya seperti ini Bapak Ibu. Skenario-nya. Jadi Bapak Ibu nanti harus manut ini dengan skenario kita. Ya. Nanti satpam di depan sudah siap menyambut putra-putri Bapak Ibu untuk mengkondisikan situasi sebelum siswa datang. Hanya mohon pesan Bapak Ibu, siswa dan orang tua yang mengantar dipastikan menggunakan masker sejak dari rumah. Ya. Kemudian bagi siswa yang diantar, ya nanti untuk motor Bapak Ibu untuk sementara tidak boleh masuk dulu di gerbang dulu. Yang mobil boleh masuk karena apa? Kalau mobil di depan pintu akan menghalangi karena ukurannya lebih besar. Oleh karena itu mobil hanya boleh masuk di halaman, kemudian diturunkan di situ, lalu putar, lalu langsung pulang. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang pakai motor kan langsung turun, bisa langsung masuk, diukur suhunya, WC, ya, cuci tangan, lalu dia menuju ke kelas masing-masing. Nah ini Bapak Ibu. Jadi monggo. Anak-anak kita juga diharapkan dibiasakan untuk memberikan salam, ya bisa memberikan salam kepada
orang-orang yang ditemui. Jadi salamnya cukup mengapitkan ya tangan ke di depan dada, tunduk hormat, ya, tidak perlu jabat tangan, ya, tidak perlu nempel-nempel begini, nggak usah nempel-nempel begini, pokoknya cukup begini saja, ya. Jadi kita sudah maklum Bapak Ibu. Jadi kami juga nanti akan ketemu Bapak Ibu, tidak akan langsung salaman begitu, tapi juga kami akan ini. Dan terimalah Bapak Ibu, ini salam kami yang tulus sama seperti ketika kami salaman dengan erat. Begitu Bapak Ibu. Kemudian petugas atau guru piket menyambut kedatangan siswa di pintu gerbang, dan apabila bertemu dengan kepala sekolah, guru, karyawan, orang tua, petugas kami ini kami harapkan juga untuk menundukkan kepala atau mengapitkan kedua tangan di depan dada. Ini sebagai penghormatan, sebagai salam kehangatan kepada Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu petugas akan ngecek suhu, ya, anak-anak kita. Jika nanti di atas 37,3, maka nanti anak-anak akan kita sendirikan, ya, tidak harus masuk di ruang relaksasi, tapi akan kita sendirikan, tidak boleh langsung masuk ke sekolah. Mungkin 10 menit lalu kita cek ulang. Kalau ternyata di situ mungkin tergopoh-gopoh, lalu mungkin panasnya sehingga dia membuat panasnya suhunya naik, sehingga kalau ada relaksasi mungkin 10 menit dicek ulang, itu turun dari itu diizinkan masuk. Tapi kalau tidak, nanti putra-putri Bapak Ibu nanti kita seyogiakan untuk diajak kembali, lalu nanti mengikuti pembelajaran dari rumah, gitu ya. Jadi ini untuk menjaga anak-anak kita semua. Jadi kita saling menjaga, ya. Kemudian petugas meminta siswa cuci tangan. Hari ini sudah ditambah 4 wastafel lagi, ya. Ini puji Tuhan, ini ada sumbangan wastafel, ya. Kita berterima kasih, ya, karena ada sumbangan wastafel yang cukup bagus untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Ya, kemudian yang ketujuh, siswa menuju ruang kelas melewati jalur yang sudah disediakan dan dengan mengucapkan salam, permisi, dengan cara melipatkan atau mengapitkan kedua tangan di dada atau salam namaste, gitu ya, sebagai ganti jabat tangan kepada guru petugas yang ditemui. Jadi menuju ke ruangan dengan melihat tanda jalur. Nanti ada tanda anak-anak panah begitu yang sudah disediakan oleh sekolah. Begitu Bapak Ibu. Kemudian masing-masing anak nanti tidak diizinkan untuk ganti-ganti tempat duduk, ya. Jadi sampai di ruang kelas itu siapa duduk, ya. Dan tidak diperkenankan untuk pindah-pindah duduk, nggak boleh. Ya, sambil menunggu kegiatan belajar dimulai, siswa bisa membaca buku, ya, atau bacaan yang lain, bahkan bisa HP yang sudah disiapkan. Itu anak-anak kali ini bisa membawa HP, ya, bisa membawa HP, kita izinkan. Tentu kita akan mengedukasi mereka konten-konten apa yang sebaiknya itu dibaca oleh anak-anak, ya. Jadi kita sudah mulai harus mempercayakan anak-anak untuk membawa HP, meskipun kita juga harus mengedukasi, memberitahukan konten-konten yang bagus untuk anak-anak kita. Nah, bagi yang piket, ya, misalnya untuk kebersihan, tapi ini kan belum dibagi, ya, karena ini belum dibagi, mungkin ya ini berjalan sesuai dengan apa adanya, ya. Mungkin bagi yang piket biasanya ada kebersihan kelas, gitu ya, anak-anak itu membersihkan kelas dulu, lalu menyelesaikan tugasnya, misalnya membersihkan taman dan sebagainya. Tapi untuk anak-anak kita yang kelas 7 dan kelas 8 ini belum dibagi tugasnya. Sehingga mungkin nomor 8, nomor 9 ini mengantisipasi nanti. Kemudian yang ke-10, sesuai waktu yang sudah ditentukan secara bersama-sama, semua warga yang ada di sekolah menyanyikan lagu Indonesia Raya itu pada jam pertama. Nanti kita akan putarkan lagu, lalu baik guru, karyawan, satpam, ketika mendengar lagu Indonesia Raya berdiri siap dan menyanyikan bersama-sama Indonesia Raya. Hal ini dilakukan untuk wawasan kebangsaan kita perkokoh, ya, NKRI, ya, begitu. Kemudian doa sebelum KBN, nanti akan ada doa. Kemudian kita akan adakan juga kegiatan literasi sebelum KBN, misalnya membaca dan menyimak kitab suci,
ada yang membaca, mungkin ada yang gantian gitu melalui HP masing-masing. Oleh karena itu kami mohon HP anak-anak diisi konten kitab suci, ya. Mohon diisi konten kitab suci supaya nanti ketika Bapak Ibu guru itu meminta untuk membaca kitab suci, Alkitab misalnya, itu bisa langsung membaca. Nanti ayat berapa Bu? Terus itu nanti bisa keliling begitu. Ayat 1, 2, 3 dan selanjutnya begitu. Itu Bapak Ibu. Nah, kegiatan belajar mengajar ini kita masih menggunakan kurikulum 2013 Bapak Ibu. Jadi tahun ini belum ada perubahan. Mungkin tahun yang akan datang baru ada beberapa perubahan yang signifikan. Kemudian kalau pembelajaran selesai, kita tutup dengan doa. Setelah doa menyanyikan lagu nasional. Jadi ini wajib hukumnya Bapak Ibu, supaya menanamkan karakter mencintai tanah air. Itu wawasan kebangsaan kita masukkan di situ. Nah, khusus pada hari Kamis, anak-anak kita ajari atau anak-anak akan menyanyikan lagu daerah. Ya, lagu daerah. Ya, yang berikutnya setelah itu siswa meninggalkan kelas dengan antri. Nah, di sini antri ini adalah salah satu bentuk pengembangan karakter anak supaya anak ini memiliki hati yang sabar, ya, dengan antri menunggu panggilan, ya, nanti akan dipandu, ya, dan juga setelah itu anak-anak keluar memberikan hormat kepada guru sebagai ganti jabat tangan. Jadi nanti sebelum keluar juga anak-anak harus memberikan salam gitu ya. Kemudian sampai di luar orang tua nanti diharapkan sudah menjemput begitu ya. Sudah menjemput. Nanti masing-masing penjemput sebelum naik kendaraan dibiasakan, ini tergantung Bapak Ibu orang tua ya. Mungkin ada karena ini cium tangan ini sudah termasuk jabat tangan lalu dicium begitu. Monggo ini kebiasaan ini orang tua sajalah. Jadi yang paling penting ketika anak-anak turun memberikan salam, hormat, terima kasih kepada orang tua yang sudah menjemputnya. Tidak harus cium tangan ya. Jadi karena ini masa-masa corona, monggo kebijaksanaan hal ini untuk Bapak Ibu. Kemudian siswa bersama orang tua meninggalkan sekolah. Itu Bapak Ibu tentang skenario pembelajaran tatap muka yang akan kita laksanakan tanggal 20. Namun akan kita simulasikan pada tanggal 7 besok dan tanggal 11, yaitu hari Jumat besok bagi kelas 7 dan tanggal 11 bagi kelas 8. Ini Bapak Ibu. Nah, ini ada sedikit tambahan Bapak Ibu. Siswa cek suhu badannya saat datang dan pulang dan dicatat dalam dokumen. Ini hanya untuk mengingatkan kepada kami yang ada di sekolah. Kemudian jadwal masuk antara sesi 1 dan 2 ini ada jeda 60 menit, 1 jam, supaya anak-anak bisa pulang. Lalu ada surat pernyataan sekolah sudah melaksanakan pembelajaran. Jadi kami harus laporan Bapak Ibu. Ini yang paling inti, kami harus laporan. Bapak Ibu, inilah jadwalnya Bapak Ibu. Nah, ini jadwalnya Bapak Ibu untuk jadwal simulasi besok seperti ini. Kalau tidak salah Bapak Ibu sudah menerima ini kalau nggak salah di SIM sekolah. Betul ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Nah, sudah ya. Jadi ini sesi 1, ini kita jelaskan ulang nih. Jadi sesi 1 kelas 7A separuh kelas. Ini nanti yang hijau ini adalah tatap muka di sekolah. Jam 7.30 sampai jam 8 ini perwalian. Nah, ini kebetulan sudah dibagi mata pelajarannya. Besok ini mata pelajarannya ada dua jadinya. Bagi kelas 7A, IPS dan seni budaya. Ya, nanti yang sesi 2 on ini artinya di rumah. Ya, di rumah, tidak tatap muka tapi daring. Kemudian nanti masuk mulai jam 10 baru nanti di sekolah perwalian juga. Demikian juga untuk kelas 7B juga begitu. Ya, jadi nanti akan sama. Jadi presensi ganjil akan masuk lebih dulu ya. Presensi genep nanti masuknya jam 11 sampai jam 10 sampai jam 11.30. Untuk kelas 8 sama ya pelajarannya, hanya pelajarannya mungkin agak berbeda, tetapi pembagiannya sama saja. Nanti pada waktu
tatap muka beneran, pembelajaran tatap muka beneran, nanti jadwalnya akan menyesuaikan pelajaran harian. Hanya memang nanti di sekolah itu dibatasi sekali waktunya. Jadi tidak boleh lama-lama. Jadi kalau dulu itu sampai jam 14 begitu ya, 14. Nah nanti nggak akan sampai di situ. Jadi kita akan memotong, meskipun itu PTM tanggal 20 itu, tetapi kita tetap akan memotong. Dan perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu bahwa nanti dalam penilaian akhir tahun bagi kelas 7 dan kelas 8, soalnya nanti tentu akan kami sesuaikan Bapak Ibu. Kami sesuaikan dengan waktunya, soalnya berapa, waktunya berapa. Akan kita kurangi supaya mengurangi kontak terlalu lama di sekolah. Ya, jadi mari Bapak Ibu, kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk kita saling mengingatkan anak-anak kita supaya anak-anak kita betul-betul anak-anak yang patuh pada kita dan semua bisa saling menjaga. Itu Bapak Ibu. Nah, seperti kata Tuhan Yesus ini ya, kita tidak perlu khawatir ya, kita tidak perlu khawatir ya. Percaya saja. Ya. Apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Nah, artinya kita percayakan sama Tuhan, tetapi juga kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Ya, kita tetap harus berdoa untuk menjaga kesehatan kita. Tuhan akan menjaga kita. Ya, ini Bapak Ibu. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita semua mengasihi Tuhan, mengasihi Allah. Allah yang bekerja untuk saya, untuk Bapak Ibu. Dan tentunya mendatangkan kebaikan. Ya, corona ini ada, pasti ada kebaikannya juga. Ya, di balik itu ada kebaikannya juga. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Dan apabila ada beberapa pertanyaan dan yang harus disampaikan kepada saya ataupun nanti kepada Bapak Ibu yang lain, nanti kami akan berusaha untuk memberikan menjawab. Ya, izin bertanya. Ibu. Saya kira kami kembalikan kepada Ibu Rani. Dipersilakan Ibu Rani. Saya izin bertanya Pak Edis. Monggo Pak, silakan. Dengan Bapak ya. siapa? Tadi Pak Niko. Oh Pak Niko, ya, Pak Niko. Selamat siang Pak Niko. Tadi surat pernyataan itu ada meterannya enggak Pak? Atau cukup tanda tangan? Oh baik Bapak. Jadi alangkah baiknya Bapak nanti diberikan materai 10.000 Bapak. Oh iya. Ya, baik, jadi Pak. Supaya karena nanti ini akan berlaku juga nanti sampai ke PAT nanti. Jadi pas pembelajaran tatap muka nanti bahkan nanti sampai penilaian intinya mengizinkan ya Pak ya. Kalau mengizinkan gitu. Terima kasih Pak Edis. Sangat berharap Bapak. Baik, terima kasih Pak Niko untuk pertanyaannya dan juga Pak Edis. Pak Edis mungkin sambil bisa kita lihat di kolom chat sudah ada banyak pertanyaan dari para orang tua. Yang pertama dari Bapak Yesaya Jerry begitu Pak, ini menanyakan Salam Bapak Ibu, kelas 7 yang dimaksud untuk tahun ajaran berapa? 2020 atau 2021 atau 2021-2022? Monggo Pak Edis. Ya, baik. Bapak Ibu, jadi kami menyampaikan ini untuk kelas 7 ajaran 2021 Bapak. Jadi yang 21-22 kan nanti mulai Juli Bapak. Dan nanti kami akan mengadakan sosialisasi lagi khusus untuk anak-anak kita yang kelas 6 sekarang ini. Kan ini masih kelas 6 mereka kan belum menerima ijazah. Jadi sudah menerima sekolahan, sudah punya sekolah tetapi belum punya ijazah Pak. Oleh karena itu kami juga mengundang Bapak Ibu yang mungkin masih punya saudara-saudara di sekitar Bapak Ibu yang belum dipercayakan kepada kami, berdoa dulu Pak sama Tuhan. Tuhan, anak ini mau saya percayakan kepada SMP Budia Wacana. Wah, Tuhan akan memberkati Pak. Puji Tuhan Pak. Gitu ya. Jadi untuk anak-anak kelas 20-21 Bapak. Ya, oke, baik, sudah terjawab ya Bapak Yesaya Jerry. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak dari Wali dari Nathan kelas 7A. Saya sudah pernah membuat surat pernyataan mengizinkan untuk belajar tatap muka dan sudah saya serahkan ke sekolah. Apakah besok Jumat saya harus membuat lagi?
Oke, terima kasih. Kalau itu dipandang sudah cukup, tidak perlu. Cukup itu saja. Jadi kami itu saya anggap nanti kami akan copy, ya. Nanti kami akan pisahkan itu, lalu nanti kita jadikan satu dengan yang baru. Yang lama biarlah tetap menjadi arsip yang lama. Tidak apa-apa. Nah, kalau dulu sudah pernah membuat, tidak membuat lagi, tidak apa-apa, Bapak, Ibu, nggak apa-apa. Kami tetap menerima. Itu demikian, Ibu. Ya, baik. Semoga sudah terjawab ya, Ibu dari Nathan kelas 7A. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Bapak Brian ya. Selamat siang, untuk seragamnya apakah lengan pendek atau panjang? Lalu sepatu harus berwarna hitam atau boleh bebas? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali ini. Jadi cukup seragam yang lengan pendek saja. Ya, lengan pendek. Ada logonya SMP Budaya Wacana, lalu ada benderanya. Nah, lalu sepatu. Memang sebaiknya sepatunya berwarna hitam. Ya, ini kali ini kita berikan agak kebebasan saja. Nanti bulan Juli yang akan datang ini mungkin bisa menggunakan yang lebih hitam lagi. Tapi diseyogiakan yang hitam. Kalau kepepetnya begitu, ya bolehlah gitu karena kami sangat memahami situasinya seperti ini. Mungkin anak-anak kita juga seperti anak saya punya anak, saya belikan ukuran 37, ternyata sekarang harus menggunakan 39. Dia nggak punya ayahnya gitu. Akhirnya warnanya padahal coklat, ya sudah nggak apa-apa coklat. Demikian nanti pada waktu masuk kebetulan nanti diusahakan Tuhan memberkati lalu bisa diberikan yang warnanya hitam. Begitu Bapak. Oke. Baik. Terima kasih Pak Edi, semoga sudah terjawab ya. Jadi memakai baju lengan pendek, sepatu diseyogiakan yang berwarna hitam. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari orang tua Wisdom 7B, jika anak menggunakan Trans Jogja bagaimana Pak? Oh ya, gini saja Ibu. Jadi kalau itu menggunakan Trans, ya sebenarnya kami menginginkan ada bapak ibu ini betul-betul bisa mengantarkannya sendiri. Tapi kalau karena kami nggak menjamin Bapak Ibu kalau Trans Jogja itu kami saya tidak menjamin. Tetapi andaikan Bapak Ibu itu sudah percaya begitu, mungkin ataukah lebih baik menggunakan yang ojol gitu ya. Dan ojol itu nanti akan kita cek suhunya Pak. Suhunya akan kita cek ya, meskipun di luar nanti akan kita cek suhunya. Supaya ini kita memastikan bahwa ini benar-benar aman. Itu pun mungkin baru dari segi suhu gitu ya. Ya, saya kira bisa dipikirkan kembali Pak untuk yang menggunakan Trans Jogja. Ya, sepanjang karena kami terus terang tidak bisa menjamin anak-anak ini ya turun begitu mungkin suhunya mungkin normal-normal saja, tapi tidak tahu di jalan tadi gimana proses naik Trans tadi, apakah diinfeksi atau tidak tempatnya. Nah, kalau mungkin Trans itu jelas itu disinfeksi tempat duduknya, lalu itu yang untuk gandul-gandul itu untuk ganduli itu pegangan tangannya itu ini mungkin itu nggak jadi masalah sebenarnya. Tapi ketika kita nggak tahu ini Pak yang menjadi masalah, maka Oke, baik. Berarti ini ya Pak, lebih baik diseyogiakan, diusahakan kalau bisa ya, orang tua bisa mengantarkan begitu ya, akan lebih meminimalkan kontak dengan yang lain. Berikutnya ada pertanyaan lagi, apakah anak-anak boleh membawa sepeda sendiri? Mungkin mengendarai sepeda sendiri. Ya, saya kira tidak apa-apa. Saya kira boleh-boleh saja. Saya kira nanti akan kita ini ya sepedanya pun nanti akan kita disinfeksi ya sampai segitunya. Jadi betul-betul kita mendisinfeksi sepedanya. Jadi Bapak Ibu guru yang datang di sekolah setiap hari ini selalu motornya itu selalu kita disinfeksi Pak. Motor guru-guru ini. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ngantar di sekolah mungkin juga nggak sempat nyemprot, nggak mungkin rasanya begitu. Oke. Bu? Boleh. Terima kasih. Jadi diizinkan ya. Baik. Berikutnya ini banyak sekali Pak Edis pertanyaannya. Jadi mungkin kalau semisal tidak bisa terjawab semua nanti akan kita rekam dulu, kita tuliskan, kita copy dulu dan nanti akan dijawab dan dikirim melalui wali kelas begitu ya Pak Edis ya, kalau semisal waktu tidak mencukupi. Iya. Kemudian ada pertanyaan dari
Ibu Deborah terkait poin mengenai suhu badan, berarti setidaknya orang tua atau pengantar perlu menunggu sampai anak selesai diukur suhu sebelum meninggalkan sekolah. Oh ya, ya, betul. Jadi mungkin ditunggu sebentar untuk mengukur suhunya bisa. Jadi nanti bisa dilakukan. Saya kira ini masukan Ibu. Ya, saya sangat setuju untuk itu. Jadi diseyogakan orang tua menunggu dulu sampai pengecekan suhu ya, untuk meninggalkan anak-anak. Ya, baik. Terima kasih Pak Edis. Untuk selanjutnya dari mungkin orang tua dari Joselin Rafaela. Untuk hari Jumat besok, apakah orang tua menunggu di sekolah karena rumahnya jauh? Untuk setelah tanggal 20 Mei, apakah tatap mukanya dilakukan setiap hari dan durasinya bagaimana? Oh, yeah. Untuk besok, karena waktunya 2 jam, kalau memang Bapak Ibu berkenan menunggui, nanti tentu kita izinkan di sekitar lapangan, nanti kita sediakan kursi dengan jarak yang sudah kita atur. Ya, yang paling penting kita bisa saling menjaga, yang paling penting jarak-jaraknya Bapak Ibu juga bisa menjaga. Bahkan kalau begitu Bapak Ibu nanti juga akan ikut diukur suhunya dan akan dicatat namanya dan sebagainya, nanti akan dicatat. Saya kira ini menjadi masukan, nanti mau dicatat, ada Bu Ayu yang tampak ini, mungkin nanti bisa mencatat untuk para orang tua yang menunggu, ya. Karena misalnya ada yang di mobil pun, kita berharap yang di mobil pun nanti bisa dicek suhunya, lalu nanti bisa parkir mojok begitu, lalu nanti diatur kalau memang mau menunggu. Tapi memang diseyogiakan terus kondur gitu. Tapi kalau memang kepepetnya karena satu dan lain hal harus menunggu juga oke. Yang paling penting kita saling menjaga protokol kesehatan. Oke, baik. Masih ada lagi Pak tadi, untuk setelah tanggal 20 Mei, apakah tatap muka dilakukan setiap hari dan durasinya bagaimana? Oh ya, tanggal 20 Mei nanti akan diatur, ya, bahkan mungkin belum tentu sehari-hari itu selalu sama yang masuk. Yang masuk mungkin akan berbeda-beda. Tetapi ini sedang kami setting untuk ini. Tapi yang jelas durasinya pasti akan berkurang dari biasanya. Kami masih belum berani lalu gegabah begitu, lalu seperti normal biasa gitu ya. Ya, meskipun normal biasa juga tidak apa-apa sepanjang kita itu melakukan protokol kesehatan. Tetapi kami tidak berani beresiko terlalu jauh begitu. Jadi durasi waktu tentu akan kita kurangi. Ya, jadi mata pelajarannya mungkin bisa tetap, tapi durasi waktunya antar mata pelajaran mungkin itu bisa berkurang gitu. Oke, baik. Jadi masih di ini ya Pak ya, kok durasi sudah pasti dikurangi begitu ya, tetapi untuk setelah tanggal 20 Mei tadi ya, masih akan diinfokan lagi ya? Ya, nanti kami akan menginfokan lagi, tapi yang jelas ini sudah bisa kami jawab bahwa kemungkinan tidak setiap hari berangkat. Ya, tidak setiap hari berangkat. Nanti kita akan atur gitu dan durasinya pun akan berkurang. Begitu. Baik. Ya, terima kasih Pak Edis. Kemudian ada lagi dari dari Bu Margiani. Apa di sekolah menyediakan seragam untuk dibeli siswa karena seragam yang lama sudah sempit dan tidak cukup? Wah, ini tambah gemuk ini mesti ya. Seperti saya Pak Edis. Ya, Pak. Melebar ini ya. Ya, melebar Pak. Kalau anak-anak biasanya meninggi Pak. Gitu ya. Baik Ibu. Ini mohon maaf sekali Ibu bahwa sekolah tidak menyediakan pembelian seragam ini Bapak Ibu. Tapi kalau bahan seragamnya mungkin bisa diusahakan. Bahan seragam bisa diusahakan, nanti pesan dulu di sekolah, lalu nanti biar dijahitkan kembali karena nanti tanggal 12 Juli itu juga ini kan pelajaran ini nanti sampai tanggal 18 Juni ini sudah selesai anak-anak kelas 78. Kemudian anak-anak libur, kemudian anak-anak nanti masuk di tahun ajaran baru tanggal 12 Juli nanti sudah masuk semua itu. Tapi itu pun untuk Sekolah Budaya Wacana akan ada program khusus nanti ya. Nanti akan kami sampaikan lagi. Ya, akan kita sampaikan lagi. Baik. Jadi sudah terjawab ya Ibu tadi ya untuk pertanyaannya. Kemudian berikutnya untuk Mama Angel seragam putih yang lengan pendek apa panjang? Sepertinya tadi sudah terjawab ya, pendek ya. Oke, baik. Kita lanjut dulu ke pertanyaan
dari orang tua Denata Kirana. Selamat siang, saya mamanya Dina. Untuk absen, apakah tetap absen by SIM juga? Oke. Apakah absennya juga dilakukan menggunakan SIM juga? Ini dari Iya, kelas 7 Pak Edis. Ya, baik Ibu. Ini mohon maaf ini sampai-sampai kita itu belum membuatkan kartu presensi untuk secara digital ya. Nanti presensinya akan kita gunakan ke Google Form dulu sementara gitu ya. Karena ini belum jadi ini ya. Sedang dibuatkan oleh yayasan khusus untuk kelas 7. Jadi bagi kelas 7 nanti presensinya masih semi manual untuk ini. Tapi nanti di SIM nanti kita sudah akan masukkan begitu. Kita sudah akan memasukkan. Gitu. Sementara begitu jawaban saya Bu Rani. Oke, baik. Berikutnya mohon dari Bu Marlene, mohon dijelaskan agar lebih rinci fasilitas pendukung apa saja sudah disiapkan sekolah dalam rangka PTM. Wastafel ada berapa, hand sanitizer akan disediakan di setiap ruang kelas kah? Begitu. Baik, baik Bu Marlin, terima kasih. Ini kebetulan ini Bu Marlin ini salah satu pemerhati sekolah ini. Semua juga memperhatikan. Ini kebetulan ini kami yang betul-betul ya, Bapak Ibu. Ini kami sekaligus menjawab Bapak Ibu bahwa sekolah sudah menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung. Antara lain adalah wastafel, kemudian pengukur suhu ya, kemudian hand sanitizer ya, kemudian juga kita sediakan juga bagi anak-anak yang mungkin satu jatuh maskernya jatuh di jalan, di sekolah kok kebetulan aduh tadi di depan sekolah jatuh, nanti kita sediakan juga maskernya ya, bahkan fasilitas yang lain nanti kita juga jalan itu kita berikan tanda panah untuk jalur-jalurnya sudah dibuatkan. Wastafel ini kira-kira ini sudah kita sediakan ada 1, 2, 3, 4. Kita nambah lagi, ini sudah tambah lagi 4. Kemarin sudah 4, ini tambah 4, 8. 8 yang sudah ada di sekolah sejak dulu sebelum ada corona. Kita punya wastafel itu kira-kira ada 1, 2, 3. Berapa tadi ya? 10, 12-an lah, kira-kira 12-an. Mudah-mudahan cukup. Kalau dirasa belum cukup, saya yakin kok ini lalu ada yang terketuk hati untuk wah ini kok mesake kurang, oh ya mesti tak kirimi begitu. Ini mohon maaf nih ya, nggak begitu ya, artinya kita akan usahakan lain. Lalu hand sanitizer, kita juga puji Tuhan, ini juga ada hamba Tuhan yang mengirimkan hand sanitizer. Di samping kita sudah menyiapkan dengan membeli ya, dengan kita lebih dari cukup. Bahkan kemarin anak-anak kelas 9 masuk, ini 2 komputer, 1 botol hand sanitizer ya. Jadi modelnya yang nyemprotkan kita ya, gitu ya. Supaya tangannya hanya 1 yang megang itu. Jadi ini hand sanitizer juga sudah ada. Ya mungkin kalau ditambah ini boleh-boleh saja. Tapi saya rasa cukuplah untuk menyediakan sejumlah anak. Tapi mungkin kalau untuk dalam tanggal 20 ke sana mungkin akan berkurangnya lalu drastis gitu. Nah ini Bapak Ibu kalau mungkin ada yang tergerak hati untuk mengusahakan hand sanitizer, kami ucapkan terima kasih. Gitu. Terima kasih. Demikian Bu Marlin, bisa mendengar saya Bu Marlin? Jelas Pak. Boleh nanya lagi sekalian enggak Pak? Oh bisa Bu Marlin. Iya, Bu. Sekalian ini terkait dengan situasi kelas itu saya belum ada bayangan. Kalau kemarin kan anak-anak di kelas nyaman ya, kita ada AC apa segala macam. Lah ini terkait dengan corona nanti terus ventilasi ruang kelas itu seperti apa? Apakah AC akan dinyalakan atau enggak? Itu. Oh iya, terima kasih Bu Marlin. Jadi ngaten. Nanti di kelas nanti semua jendela akan dibuka. Semua jendela dibuka. Dan memang AC sementara akan kita nonaktifkan dulu ya supaya di ruangan itu lebih hangat gitu. Karena ventilasi di SMP Budia Wacana cukup baik. Jadi bahkan kemarin dari lembaga ombudsman dari LOD dan LORI kemarin datang di sekolah
kita tidak menggunakan AC, ini justru malah ini bagus sekali. Silahkan jalan terus nanti kalau ada pembelajaran tatap muka. Sementara begitu Ibu Marlin. Boleh nambah satu lagi enggak, Pak? Boleh Bu Rani ya. Ya, mari Pak. Sekalian. Bu, silakan. Mumpung ada kesempatannya. Ini tadi terkait salah satu poin kegiatan yang dilakukan oleh semua warga sekolah ketika jam-jam tertentu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sebelum kegiatan diakhiri menyanyikan lagu nasional. Ini saya agak gimana gitu loh Pak, karena kita di gereja aja nyanyi itu yang sudah gerejanya offline nyanyi itu aja dibatesin karena tadinya menyatakan bahwa nyanyi itu menyemburkan partikel virus lebih banyak daripada kita ngomong biasa. Nah ini kok malah mau nyanyi sehari 2 kali, apa nggak bisa diganti dengan kegiatan lain serupa tapi tidak usah nyanyi itu Pak? Oh ya. Ya meskipun nyanyinya pakai masker ya Bu Marlin ya. Tetap Pak, masker ya. itu kan nggak 100% melindungi kayak plastik nutup pret gitu kan Pak, masih ada celahnya untuk kita napas, itu bisa aja kan virusnya escape. Ya. Baik Ibu, kami pertimbangkan Ibu. Jadi saya kira ini masukan yang bagus. Nanti kami pertimbangkan. Toh kalau nyanyi mungkin bisa sebenarnya jaraknya cukup jauh. Jaraknya itu ini saya ukur ini kira-kira ini saya di depan terus saya di kelas ini Bu. Ini kira-kira ini 1,5 meter ini antara siswa ini. Itu pun silang ke bawah, ada silang ke belakang gitu ya. Jadi agak silang, tidak lalu sejajar begitu tidak, tapi depan muka begitu, lalu seperti buat biku-biku yang ada di pinggiran jalan itu. Jadi biku-biku begitu. Supaya ini menjamin jaraknya itu terjamin gitu. Perkataan Bu Marlin. Nggih, Pak. Terus satu pertanyaan lagi boleh ya Pak? Ini boleh, terakhir yang paling pertanyaan yang paling mungkin bombastis hari ini. Kalau misalnya saya nggak mengizinkan anak saya untuk berangkat, gimana Pak? Oh, gini Bu, jadi yang paling penting kita nanti akan memberikan layanan yang terbaik ya. Jadi kami akan memberikan bahan-bahan ya, mungkin nanti bisa ditanyakan ya. Ya, jadi dari kami sih simulasi ini kalau bisa dihadirkan itu lebih baik. Artinya pada waktu anak-anak nanti pembelajaran tatap muka itu tahu situasi kondisinya besok kalau saya masuk harus seperti ini, begitu. Jadi ini maksud dari simulasi ini. Ya, jadi kalau memang besok itu belum diizinkan, ya sudah, karena Pak Menteri juga bilang, Mas Menteri itu pesan sama saya. Orang tua yang tidak mengizinkan ya sudah tidak dipaksa begitu. Yang paling penting tetap berikan layanan yang terbaik. Makasih Bu Marlin. Oke, Pak. Ya, terima kasih penjelasannya. Menurut pertanyaannya yang menjadi inspirasi juga buat kami semua. Sami-sami. Monggo Bu Rani, ada lagi? Mohon maaf. Sepertinya sudah bergabung dengan kita Bu Endang dari Dinas. Halo Bu Endang. Halo Bu. Iya Bu. Ya, selamat siang Bu Endang. Iya Bu. Ya, baik. Selamat siang. Selamat siang, selamat bergabung Bu Endang. Mohon maaf tadi ada rapat Bu. Oke. Ada rapat terkait evaluasi tatap muka dengan karakter. Ya. Baik, ya Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita beri waktu dulu ya untuk Bu Endang bisa menyampaikan sesuatu kepada kami, Bapak Ibu guru dan juga para orang tua. Ini orang tua yang bergabung ini kelas 7 dan kelas 8 Bu Endang. Monggo kami persilakan Bu Endang. Ini tadi sudah mulai sejak lama ya Bu ya? Iya Bu, ini sudah sampai di sesi tanya jawab. Jadi nanti Pak Ibu baru menanggapi beberapa pertanyaan dari para orang tua. Oke, tadi mohon maaf ya lagi karena ada rapat tadi mau ngikutin ini ternyata ada rapat ya. Oke. Jadi saya di sini hanya mau menyampaikan bahwa di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, saya buka dulu kaca. Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta itu sudah
Saya buka dulu. Sudah dimulai mewajibkan 5 sekolah SMP dan 5 sekolah SD untuk tatap muka secara terbatas sebagai percontohan. Nah, untuk yang tahap 2 akan dimulai di tanggal 20 Mei dan itu mempersilahkan semua sekolah di Kota Yogyakarta untuk melakukan uji coba tatap muka, pembelajaran tatap muka secara terbatas. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu orang tua kelas 7 dan 8 ya, Bu? Iya, kelas 7 dan 8. Dasar hukum dari kegiatan ini adalah surat keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, ya, dan Menteri Kesehatan terkait dengan panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa COVID. Nah, karena itu kita dipersilahkan untuk setiap daerah melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti gitu. Nah, ada alasan mengapa sih kebijakan PTM secara terbatas itu dilakukan di Kota Yogyakarta, Bapak Ibu. Pertama adalah karena alhamdulillah vaksinasi para pendidik dan pendidik ini kan untuk para guru sudah dilaksanakan gitu ya. Dan kedua untuk mencegah loss of learning ya. Karena ternyata kondisi pendidikan di Indonesia sudah tertinggal dari negara lain adanya pandemi ini. Sehingga kita berusaha untuk mengejar ketinggalan tersebut dengan mencoba melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa harus melaksanakan uji coba sebelum nanti tahun ajaran baru? Uji coba PTM secara terbatas ini karena yang pertama ingin mengembangkan dan menjalin interaksi sosial antara peserta didik dengan guru dan juga peserta didik dengan peserta didik. Kemudian yang paling penting lagi adalah untuk menguatkan pendidikan karakter. Karena dengan adanya pembelajaran tatap muka, itu penguatan karakter lebih bisa dilaksanakan bersama Bapak Ibu guru. Nah, penguatan karakter itu nanti bisa 5 karakter utama, ada nasionalisme, ada religius, ada mandiri, ada integritas, ada gotong royong. Tadi saya sempat mengikuti ada statement dari ibu orang tua siswa, kenapa harus ada nyanyi gitu ya, harus ada nyanyi Indonesia Raya padahal itu nanti kan butiran-butirannya itu berbahaya. Nah, pertanyaan yang sama pernah terjadi di SMP 1 dan SMP 8. Nah, maka solusinya Bapak Ibu, karena untuk menguatkan karakter nasionalisme, maka lagu Indonesia Raya dan lagu kebangsaan dan lagu nasional yang lain itu tetap harus dinyanyikan, tapi siswa-siswi tidak harus bernyanyi, tetapi dari sentral sekolah tetap memutarkan lagu itu. Jadi mungkin mengikutinya nanti dibatin aja nggak apa-apa. Gitu ya, Pak Edis. Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi tetap dari sentral itu Indonesia tanah air itu tetap ada. Nah, anak-anak tidak harus menyanyi. Boleh menyanyi tapi mungkin tidak harus suara keras gitu ya. Mungkin pelan aja atau mungkin tidak mewajibkan, tetapi semua harus berdiri. Untuk apa? Untuk menumbuhkan karakter nasionalisme. Jadi ketika mau memulai pelajaran dan ketika selesai. Karena ini bagian dari penguatan karakter gitu. Dan loss of learning ini Bapak Ibu, kalau kita nanti tidak segera atasi, takutnya kita semakin tertinggal dengan negara lain gitu. Itu ya. Kemudian tadi ada yang menanyakan juga apakah bagaimana kalau orang tua tidak mengizinkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, memang syarat wajib untuk siswa mengikuti PTM ini adalah yang pertama harus ada surat izin dari orang tua, harus ada surat pernyataan dari orang tua. Yang kedua, ada izin dari Satgas COVID. Dan yang ketiga, prokes di sekolah harus sudah siap. Nah,
memang dari sekolah yang sudah uji coba itu, karena misalnya dari SMP 1 itu ada 500 sekian. Itu ada sih yang tidak diizinkan oleh orang tua sekitar 50, jadi 10%. Ya monggo, tidak apa-apa karena memang orang tua tidak mengizinkan. Tetapi orang tua juga tidak boleh menyalahkan sekolah ya ketika nanti ternyata anak saya yang tatap muka kok anaknya kok lebih paham, lebih ini. Jadi monggo boleh tidak mengikuti, tetapi tidak boleh menyalahkan sekolah atau guru ketika pemahaman anak itu ternyata nanti ada perbedaan. Tapi seperti Pak Edis bilang tadi, tetap sekolah akan memfasilitasi sebaik mungkin, baik itu daring maupun luring. Tetapi kan memang tidak bisa dipungkiri ya Bapak Ibu, ketika kita belajar secara tatap muka itu memang lebih mudah dipahami, lebih jelas, dan interaksinya lebih nyata seperti itu. Tetapi ya saya kembalikan kepada Bapak Ibu orang tua siswa. Dan untuk bisa mensukseskan pembelajaran tatap muka secara terbatas ini memang perlu kerjasama yang sangat solid dari orang tua. Saya sampaikan saja nih, karena sudah ada 5 sekolah yang mulai tanggal 29 kemarin kita sudah tatap muka, pembelajarannya tatap muka untuk kelas 7 dan 8. Itu sampai detik ini alhamdulillah sangat lancar, sangat kondusif. Tidak terjadi kerumunan, bahkan saya bisa mengatakan itu lebih aman daripada yang di luar sana. Karena pulangnya, jadi ketika datang mereka cuci tangan dengan dapur, kemudian cek suhu, ditulis berapa suhunya, kemudian masuk kelas, setiap anak wajib membawa hand sanitizer, kemudian ada di situ pembelajaran penguatan karakter, kemudian pembelajarannya dibikin fun, dibikin enjoy, anak dibikin senang dan dibikin lebih paham. Itu udah aturan yang kebijakannya sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian sebelum pulang anak disuruh menggunakan hand sanitizer. Setelah itu dicek suhu lagi, dicatat apakah selama di sekolah ini anak suhunya naik apa tidak. Itu ketika nanti ada tracing, kita sekolah punya catatan. Setelah itu pulangnya pun bergiliran. Ketika belum dijemput, anak tidak diizinkan keluar. Atau sekolah lain boleh keluar ketika tempatnya memang ada untuk jaga jarak. Seperti itu. Jadi sekolah dan Bapak Ibu guru kepala sekolah pasti sudah sangat berhati-hati untuk menjaga putra-putri Bapak Ibu. Karena ini tanggung jawab kita bersama. Jadi harapan kami adanya uji coba atau simulasi tatap muka terbatas ini nanti akan justru akan sangat membantu putra-putri Bapak Ibu yang selama ini kesulitan belajar di rumah. Gitu. Tetapi sekali lagi tidak ada paksaan untuk Bapak Ibu melarang anaknya ke sekolah. Tetapi pasti ketika ada konsekuensi kita juga harus menerima itu dengan lapang dada. Mohon kerjasamanya saja Bapak Ibu. Semoga rencana Pak Edis bersama teman-teman guru dan karyawan SMP Budia Wacana bisa berjalan dengan lancar. Karena yang insya Allah akan melaksanakan tatap muka secara terbatas mulai tanggal 20 Mei ini nanti akan sangat banyak. Jadi SMP BW itu hanya salah satu dari sekian. Kalau yang sekarang ini memang baru tanggal 29 sampai tanggal 7 Mei ini memang baru 5 sekolah SMP dan 5 sekolah SD. Tapi mulai tanggal 20 Mei itu nanti, kemarin saya sudah survei ke sekolah-sekolah itu, sekolah binaan saya hampir semuanya akan mencoba untuk tatap muka secara terbatas. Tapi tadi menggunakan shift tadi, dan dipastikan harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan sangat aman. Makatan Pak Edis dan Ibu Bapak, mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan. Salam sehat dan salam hormat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Enda. Ya. Sama-sama Ibu. Ya, jadi mendapat pencerahan ya tadi saya untuk khususnya tadi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi sudah terjawab ya Pak ya, sudah lebih jelas. Bapak Ibu untuk
pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan seragam dan sebagainya kan ada terulang lagi di bagian bawah, itu beberapa sudah saya chat. Jadi untuk kelas 7 besok tidak memakai pakaian bebas tetapi lengan pendek ya, biru putih lengan pendek, diseyogiakan memakai sepatu berwarna hitam. Oke, kita lanjut kurang lebih mungkin 2 pertanyaan lagi ya Pak Edis ya. Dan nanti bila ada pertanyaan-pertanyaan lain ini dari host sudah mengcopy untuk chat ini dan nanti akan disampaikan melalui wali kelas ya. Dan itu juga tidak menutup kemungkinan lagi jika nanti dari Bapak Ibu masih ada pertanyaan, nanti bisa bertanya ke wali kelas dan nanti semoga kami bisa menanggapi ya Pak Edis ya, kan dijawab ya melalui wali kelas juga. Iya, Ibu. Mohon maaf tadi siapa J? Oke. Oke, baik. Saya lanjutkan. Satu pertanyaan dari Bapak Budi Prasetya. Apakah jam PTM anak saya bisa diubah ke yang siang? Anak saya nomor ganjil, tetapi karena jarak dari rumah cukup jauh, jika harus balik ke rumah lagi untuk online, kami kesulitan, Pak. Monggo Pak Edis bisa ditanggapi. Oh, baik. Baik, saya kira bisa, Ibu. Jadi Bapak ini ya. Ada cuma Bapak nggih. Oke. Ya. Terima kasih. Saya kira tidak apa-apa karena jumlah kita masih 22 dan 23 ini paling banyak. Ya, jadi di kelas itu kira-kira 25 paling banyak. Jadi boleh-boleh saja asal waktunya juga selalu itu ya, karena kursi 1 meja 1 ini mutlak ya. Jadi kursi 1 meja 1 itu hanya boleh untuk anak yang bersangkutan, tidak boleh. Sehingga nanti bisa dikoordinasikan kepada wali kelas. Jadi ini mesti yang genep ke ganjil pengecualian. Di pengecualian saja. Karena mungkin alasan tertentu kalau jauh begitu ya harus mungkin Pak Edis. Pak, ya monggo Bu Endang ya. Kok ada shift 1, shift 2 tadi maksudnya gimana ya? Mohon maaf karena saya terlambat. Begini Bu, boleh saya share screen dulu Bu Rani? Iya. Mohon maaf tadi karena saya rapat jadi nggak enak. Monggo Pak. Iya, saya share screen sebentar kalau begitu Ibu. Nah, jadi jadwalnya seperti ini, Bu Endang. Jadi sengaja kami untuk besok itu seperti ini. Jadi ada kelas 7A itu ini mungkin ada yang di-mute saja ini Bu, mungkin. Jadi sesi 1 itu 7 sampai jam 9. Jadi kami ada perwalian jam 7 sampai 7.30 sampai jam 8. Ini persesi ganjil. Jadi di kelas ini sudah kita susun sedemikian rupa sehingga mejanya terpisah satu dengan yang lain. Nah, sebelum siswa yang sesi 2 masuk, ini didisinfeksi dulu. Makanya ada yang sesi 1, sesi 2. Jadi 7A, 7B ini masing-masing dipecah jadi 2, sesi 1 dan sesi 2. Karena di siswa di BW sedikit sekali Bu Endang, jadi tidak seperti di SMP 1 sampai 15 yang sekian ratus, ini paling-paling 50 dibagi 2, 25 ya. Untuk satu kelasnya itu masih dibagi menjadi 2, paling banyak di kelas itu hanya 13 orang Ibu. Makanya sesi 1, sesi 2, karena ini sudah kita setting seperti ini Ibu, mungkin mejanya sudah kita setting. Nah, seperti ini. Mana ini? Nah, ini mejanya seperti ini. Jadi mejanya terpisah. Jadi duduknya tidak boleh berjejer. Jadi ini ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap begitu. Jadi kalau siswa yang 1 ya ganjil begitu kan jauh-jauh jaraknya, lebih dari 2 meter, Bu. Iya. Jadi ini simulasi untuk hari Jumat dan hari Selasa. Untuk tanggal 20 nanti tidak seperti itu lagi. Oke. Ini untuk yang besok ini, tanggal 7 dan tanggal 9. Oke.
Sip, Pak Edis. Oke, matur nuwun Ibu. Mekaten Ibu yang Bapak yang sempat bertanya apabila ada yang mau berganti pagi masih memungkinkan sepanjang segera saja dikomunikasikan kepada wali kelasnya supaya pada waktu mesti nanti ganjil dan genap itu mesti lalu akan dumpiuk begitu. Maka yang genap yang minta siang atau yang genap yang minta pagi misalnya, ya nanti mesti menempati tempat yang ganjil gitu. Nanti tempatnya tukeran. Jadi jangan sampai meja itu digunakan oleh anak yang berbeda. Demikian Bapak. Oke. Baik, terima kasih Pak Edis. Kita satu pertanyaan lagi ya Pak Edis. Nah, nanti yang lainnya akan kita tanggapi melalui WA. Ini ada dari Bu Miss Inang. Apabila anak untuk saat ini tidak mempunyai laptop, di rumah kan menggunakan PC. Bagaimana ya? Apakah tetap dapat mengikuti pembelajaran di sekolah yang menggunakan laptop? Terima kasih. Oke, ya. Saya jawab bisa. Ya, masih punya handphone ya? Masih ada handphone toh? Masih kagungan handphone ya, Bu? Handphonenya. Masih ya? Kalau masih saya kira besok anak-anak kita izinkan membawa handphone, bahkan anak-anak tidak diseyogiakan untuk menitipkan HP. Jadi malah dibawa saja sendiri, hanya nanti guru-gurunya itu nanti akan ngecek konten-kontennya, supaya memastikan bahwa anak-anak ini konten-konten HP itu betul-betul konten-konten yang edukatif gitu. Jadi ketika nanti guru menggunakan laptop atau HP, saya kira anak-anak tetap bisa seperti biasa bisa menggunakan. Ya, saya kira tidak menjadi kendala anak tidak punya laptop, tidak masalah Ibu. Ya, pokoknya kalau pas berangkat pasti ada solusinya nanti. Ya, saya kira begitu Ibu. Baik, terima kasih Pak Edis. Ya. Terima kasih Miss Ina. Ya, pertanyaannya Pak Edis, ini waktu sudah menunjukkan pukul 2. Itu Pak Edis dan Bapak Ibu sudah tidak terasa sekali ya bahwa ternyata waktu cepat berlalu ya. Kalau ini sangat, karena ini penting sekali untuk anak-anak kita bersama. Jadi mungkin ada banyak pertanyaan dari para orang tua di sini dan beberapa sebagian besar tadi sudah bisa terjawab ya Pak Edis ya, dibantu oleh Bu Endang tadi. Terima kasih. Dan setiap pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban tadi sudah dicatat ya, dan nanti akan menjadi catatan untuk sekolah terkhusus untuk yang tadi banyak masukan-masukan ya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu dan jangan lupa foto Bu Rani. Oh ya, Bapak Ibu dan semuanya, dan mohon maaf ini ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab, tapi akan kami jawab melalui WA grup orang tua. Jadi mohon ditunggu dulu, nanti dari Pak Edis akan menuliskan dan akan kami sharekan melalui WA grup orang tua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Seperti kata Pak Edis tadi, ya tentunya sebelum kita akhiri, kami mengucapkan terima kasih ya dari sekolah, sungguh mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dan Bu Endang secara khusus yang sudah menyempatkan untuk bergabung, dan kami yakin bahwa setiap hal yang kita bicarakan pada hari ini akan bermanfaat ya bagi sekolah dan terkhusus untuk melindungi anak-anak juga, anak-anak kita semua. Nah, mohon doanya supaya semua dapat berjalan dengan lancar. Ini untuk Bapak Ibu guru juga, ini ekstra ya kita ya, siap untuk di rumah online maupun offline ya. Jadi dan kami siap Bapak Ibu. Ya. Dan untuk mengakhiri, kita akan terlebih dahulu berdoa, dan nanti setelah berdoa Bapak Ibu bisa on cam dulu, nanti akan kami foto terlebih dahulu ya Pak Ibu ya untuk dokumentasi kita bersama ya. Oke, mari Bapak Ibu kita bersatu hati dalam doa. Mohon maaf Bu Endang, kami monggo Bu. Ya, memimpin dalam agama Kristen, Bu Endang mau bisa menyesuaikan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur karena kami sudah diberi kesempatan untuk berbincang, berdiskusi
untuk persiapan kami dalam pembelajaran tatap muka. Terima kasih Tuhan untuk setiap ide-ide yang keluar, baik itu dari Bapak Ibu orang tua, baik itu dari kepala sekolah, pihak sekolah maupun dari Bu Endang. Biarlah itu memperlengkapi kami sehingga kami dapat mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk kebaikan dan masa depan anak-anak yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga terus memohon pertolongan Tuhan supaya pandemi ini dapat segera teratasi dan kami dapat terus melanjutkan pembelajaran dengan lebih baik dan semakin baik lagi. Berikanlah kami selalu kesehatan sehingga kami dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami, baik kami sebagai Bapak Ibu guru, Ibu pengawas, maupun kami sebagai orang tua yang sudah Tuhan percayakan untuk mendidik anak-anak. Kiranya itu menjadi tugas dan panggilan kami, sehingga kami pun dapat menghantarkan anak-anak yang sudah Tuhan percayakan menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua, dan dapat menggapai cita-cita yang Tuhan juga mau tetapkan untuk mereka. Kami menyadari Tuhan bahwa di dalam perbincangan ini mungkin banyak kekurangan, ada kesalahan yang terselip di dalamnya, tapi biarlah Tuhan mengampuni dan kami dapat memperbaiki dan menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu mohon bisa on cam dulu, yang bisa on cam ya. Nanti minta tolong ya Pak host untuk memotret. Lalu dan sebentar Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang tadi belum sempat mengisi presensi, mohon bisa mengisi presensi di link yang sudah ada di chat ya Bapak Ibu, yang misalnya sudah mengisi ya sudah, tidak perlu mengisi lagi. Yang belum mohon untuk bisa mengisi karena itu untuk presensi kita hari ini. Ya, mari Bapak Ibu semuanya on cam. Ini ada 5 halaman, jadi agak bersabar ya Bapak Ibu, berikan senyum terbaik ya. Ya, berikan senyum yang tercantik untuk emak-emaknya dan papa-papahnya yang terganteng ya. Ya, mari saya hitung ya untuk halaman pertama, mohon bisa on cam dulu. Ada orang tua dari Niko Feni, ya Pak Endar, kemudian mohon bisa menyalakan dulu kameranya. Ya, semuanya di on kan ya Bapak Ibu ya. Halaman pertama kita mulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke Pak Yaya? Oke, ya kita masuk di halaman kedua ya. Baik, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, baik, kita ke tadi halaman 2, ini halaman ketiga. Monggo bisa menyalakan kameranya Bapak Ibu. Ya, hitungan ketiga ya. 1. Sebentar ya, ada yang baru nyala nih. Ya, banyak nih. 1, 2, 3. Oke. Halaman terakhir, halaman 4. Ya. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Jadi ada 4 halaman. Ya, Bapak Ibu, demikianlah acara kita sosialisasi pembelajaran tatap muka di SMP Budaya Wacana. Terus kami memohon dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu orang tua semua sehingga rencana-rencana yang sudah tersusun, sudah ditata dapat terlaksana dan semakin menyempurnakan satu dengan yang lain. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, terima kasih untuk masukannya, terima kasih untuk ide-ide dari Bapak Ibu semua. Dan mohon maaf bila ada pertanyaan belum bisa tertanggapi di Zoom ini atau tertanggapi di WA. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Enda. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Bu. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, bisa meninggalkan ruang Zoom. Oke, monggo. Terima kasih.
Terima kasih Mama Yisrael. Terima kasih Mama Denis, Bu Tari, Ibu Asyati, Teresia, Bu Feni, Ibu Emireta, Bapak Sabto, terima kasih.